Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahkan saya Bagus, saya dari Perumahan Gras Sabrina. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tata cara pengambilan KPR subsidi. Ya, tentunya kalau kita membicarakan KPR, kita harus tahu apa itu KPR. Nah, KPR adalah pembiayaan pemilikan rumah bagi kalangan menengah ke bawah. Program ini biasanya diluncarkan oleh pemerintah dengan memberikan suku bunga rendah dan cicilan yang ringan untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun. Nah, setelah mengetahui apa itu KPR, kita harus mengetahui program-program apa yang dilakukan oleh bank untuk pengambilan KPR tersebut. Yang pertama adalah program FLPP. Nah, program FLPP ini diperuntukkan untuk karyawan. Dengan keterangan, program FLPP adalah pembiayaan Kementerian PUPR dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, untuk program FLPP ini pemerintah bekerjasama dengan sejumlah bank milik pemerintah seperti BTN, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Selain itu, angsuran untuk FLPP program ini relatif terjangkau, biasanya di kisaran 900 ribuan dengan tenor 20 tahun. Suku bunga pun juga flat, yakni sebesar 5% dan uang mukanya yang sangat ringan. Nah, program ini biasanya diperuntukkan bagi karyawan kontrak atau karyawan tetap. Nah, yang kedua yaitu program BP2PT. Apa itu program BP2PT? Program BP2PT ini dikhususkan bagi wirausaha atau pelaku UMKM. Dengan keterangan, program ini akan bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan bank. Fasilitas ini diberikan bersama dengan subsidi uang muka kepada masyarakat yang telah mempunyai tabungan untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya. Pemerintah menyediakan bantuan subsidi KPR BP2PT bekerjasama dengan bank. Bantuan yang diberikan ini berupa subsidi uang muka KPR sebesar 45% atau dari harga rumah sekitar 40 juta. Dengan nilai bantuan tersebut juga akan mengurangi nilai angsuran KPR. Kemudian uang muka mulai 1% dan tenor kredit hingga 20 tahun. Untuk program BP2PT ini suku bunga fix sebesar 10% selama 10 tahun. Nah, setelah tahun berikutnya bisa floating dengan tetap memperhatikan batas tertinggi yang ditetapkan pemerintah dengan suku bunga bank tersebut. Setelah mengetahui dua program tersebut, kita harus juga mengetahui syarat dan ketentuan apa yang harus dipenuhi untuk pengambilan KPR. Yang pertama, WNI dan berdomisili di Indonesia. Nah, ini wajib harus berdomisili di Indonesia dan warga negara Indonesia. Yang kedua, yaitu minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, sudah bekerja atau memiliki usaha minimal 1 tahun. Yang keempat, belum pernah mengajukan KPR dalam satu kartu keluarga. Nah, yang kelima, belum pernah menerima bantuan KPR subsidi dari pemerintah. Yang keenam, harus memiliki gaji pokok maksimal 8 juta. Ini untuk suami istri, jika masih single maksimal 6 juta. Yang selanjutnya, harus melampirkan NPWP. Setelah mengetahui syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, kita harus melengkapi dokumen yang harus dipersiapkan dalam pembangunan rumah KPR subsidi. Yang pertama adalah fotokopi KTP, yang kedua fotokopi kartu keluarga, yang ketiga akte nikah atau akte cerai jika sudah bercerai, yang keempat pas foto 3x4, dan yang kelima wajib mengisi form aplikasi yang sudah diberikan pihak bank kepada developer. Yang keenam, wajib melampirkan slip gaji 3 bulan terakhir. Dan selanjutnya harus membawa fotokopi surat keterangan bekerja tetap maupun kontrak. Dan selanjutnya konsumen harus menyertakan surat keterangan belum memiliki rumah. Biasanya ini akan ditandatangani oleh pihak kelurahan. Dan yang keempat, domisili jika dia warga pendatang di kota, atau laporan keuangan dan rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, jika sudah mengetahui tentang apa itu KPR, apa itu program-programnya, apa itu syarat ketentuannya, dan apa itu dokumen yang harus dilengkapi, pastikan jika kamu sudah melengkapi berkas dan form bank yang sudah diisikan developer, kita harus mengetahui bagaimana kelanjutan berkas tersebut yang sudah dikirimkan ke pihak bank oleh developer. Nah, ini ada proses yang namanya proses slik OJK. Jadi setiap konsumen harus BI checkingnya bersih atau tidak ada kredit macet dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah proses wawancara. Biasanya pihak bank akan menghubungi masing-masing konsumen untuk diwawancarai. Setelah itu proses apresial. Nah,
Setelah kamu lolos dengan pengecekan slik OJK dan wawancara, selanjutnya kamu jika membeli rumah lewat developer, biasanya developer sudah bekerjasama dengan pihak bank, dan tahapan ini tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Pasalnya, bank sudah setuju dengan harga rumah dan tidak perlu lagi senilai harga rumah yang menjadi objek pengajuan kredit. Beda kasus jika kamu membeli rumah bekas atau rumah baru, developernya tidak bekerjasama dengan bank. Pihak bank akan mengutus tugas untuk menilai dan melakukan appraisal rumah tersebut tanpa menentukan harganya. Proses appraisalnya pun juga akan dikenakan biaya jika pihak developer tidak bekerjasama dengan bank. Nah, setelah itu kalkulasi penawaran bank. Ketika bank sudah melakukan proses appraisal dari rumah tersebut dan setuju mencairkan pinjaman, kamu jangan senang dulu karena kita harus memperhatikan beberapa hal. Nah, seperti tawaran suku bunganya, syarat dan ketentuannya, detail biaya dan apa aja yang harus dibayarkan. Jika sudah dikalkulasi, kredit akan disetujui bank. Setelah bank menyetujui untuk pencairan KPR, maka bank akan mengeluarkan SPK atau surat persetujuan kredit. Di situ akan tertulis notaris mana yang ditunjuk oleh pihak bank dan mengurus semua persyaratan, mulai dari tarif notaris. Bank biasanya akan meminta pihak calon pembeli rumah untuk menanyakan langsung ke notaris ditunjuk. Biasanya tarif notaris ini meliputi jasa pengurusan dokumen akta jual beli atau AJB, perjanjian kredit, biaya balik nama, pajak, cek sertifikat, akta pemberian hak tanggungan atau APHT dan lain-lain. Nah, jika sudah ada kerjasama dengan bank dan notaris, nah selanjutnya ada tanda tangan kredit. Nah, tanda tangan kredit ini merupakan proses akhir dari pengajuan KPR. Proses ini akan dilakukan di hadapan notaris yang jauh-jauh hari sudah diagendakan. Pihak yang hadir di akad kredit ini antara lain pihak pembeli, yaitu suami istri atau single, dengan didamping oleh orang tua atau wakil dari pihak bank, pihak penjual dan notaris. Semua pihak tidak bisa diwakilkan karena menunjukkan identitas secara asli ke hadapan para notaris. Masing-masing pihak baik membeli maupun penjual rumah akan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, surat-surat yang diurus notaris akan diserahkan ke bank bersama surat izin mendirikan bangunan sebagai jaminan atas kredit. Jadi, jika Anda mengambil KPR subsidi, itu nanti sertifikatnya akan dijaminkan di bank. Nah, analisis tersebut menjadi dasar untuk memberi rekomendasi apakah calon debitur tersebut layak diberikan kredit atau tidak. Nah, jika sudah sampai tahap ACC oleh bank dan lolos BI checking dan sebagainya, yang selanjutnya adalah memberikan lampu hijau atau SP3K. Jika kamu sudah menerima SP3K, maka itu ada ciri-ciri KPR Anda disetujui. Jika kamu dipastikan lolos, dalam kata lain pengajuan KPR diterima pihak bank akan menghubungi calon debitur untuk melakukan akad kredit. Akad kredit terbilang penting dan harus dicermati secara seksama. Hal ini karena kamu akan menandatangani banyak dokumen yang harus dibaca dari pihak bank dan dokumen dari notaris. Nah, setelah beberapa proses tahapan-tahapan tersebut selesai, itu biasanya konsumen tinggal menghitung hari untuk menentukan kapan akad kredit yang akan dilaksanakan oleh bank. Biasanya dari pengajuan berkas ke bank itu memakan waktu minimal 2 minggu sampai 1 bulan. Itu jika BI checkingnya bagus. Nah, itu adalah tata cara dan jangka waktu pengambilan perumahan subsidi. Nah, banyak juga sekarang pertanyaan-pertanyaan dari konsumen-konsumen atau dari calon pembeli perumahan subsidi. Biasanya, kenapa KPR bisa ditolak? Nah, ini yang wajib tahu. KPR ditolak itu banyak sebab. Yang pertama adalah bisa jadi BI checking jelek, faktor usia, pekerjaan, dan penghasilan, hingga faktor-faktor lain yang tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan. Adanya penolakan KPR juga bisa disebabkan oleh riwayat kredit, permohonan yang buruk atau yang tercatat di BI checking atau menjadi slik OJK. Nah, ini biasanya kalau BI checking itu biasanya karena dulu pernah ada pinjaman atau cicilan di pihak lain dengan sering macet atau sering telat dalam membayar. Nah, itu biasanya sangat tidak memungkinkan untuk pengambilan rumah subsidi kecuali dilunasin dan minimal 2 tahun. Nah, proses berkas sampai ACC memakan waktu berapa lama? Nah, selanjutnya kalau sudah tahu jadwal akad dan sebagainya dan prosesnya itu tadi sudah saya jawab, biasanya pertanyaan tersebut minimal itu 2 minggu sampai 4 bulan. Sampai 1 bulan. Dari penjelasannya kayak gini. Jika berkas yang sudah dilengkapi selanjutnya dari developer akan mengirimkan pihak bank. Jika bank melakukan pengecekan slik OJK dan BI checking lolos, akan berlanjut wawancara. Hal ini bertujuan untuk menelusuri riwayat kredit calon debitur di bank atau lembaga keuangan lain. Dan selanjutnya bank akan melakukan input data calon debitur ke sistem mereka
dan bank melanjutkan ke verifikasi data dan memastikan kebenaran data calon debitur tersebut. Hal itu dilakukan ke tempat calon debitur bekerja. Dan selanjutnya bank akan melakukan penilaian agunan terhadap rumah yang Anda ajukan. Mereka mempunyai tim penilai dan bekerja sama dengan KJPP untuk menjaga kualitas penilaian. Setelah penilaian agunan, yang selanjutnya bank adalah akan melakukan analisa keseluruhan. Jika semua tahap itu selesai, itu berarti pengajuan Anda akan disetujui. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sering dilontarkan bagi para pencari rumah subsidi. Nah, ini ada juga yang kemarin tanya, saya ingin mengambil KPR terkendala BI checking. Nah, itu bagaimana? Biasanya BI checking itu karena banyak sebab. Nah, jika pembayaran pernah ada pembayaran atau ajuan atau kredit lain itu lancar, itu akan berstatus skala 1. Jika pernah macet atau telat 1 sampai 2 bulan, itu akan skala 2. Dan jika pernah macet atau telat dalam pembayaran angsuran yang di kredit lain 3 sampai 6 bulan, itu ada skala 3. Nah, biasanya bank jika skala 1 sampai 3 ini akan mentolir dan akan bisa memahami dan akan bisa menyetujui untuk memberikan proses pengajuan KPR subsidi. Tapi jika skala 4 yang belum pernah atau sudah macet lebih dari 8 bulan dan apalagi sampai tidak melunasinya, itu biasanya sangat tidak memungkinkan untuk pengambilan KPR subsidi. Nah, bagaimana jika kita sudah pernah telat pengambilan kredit di kredit lain selama lebih dari 8 bulan? Nah, ini biasanya penghapusan daftar hitam atau BI checking tersebut itu biasanya akan memakan waktu lebih dari 24 bulan hingga 60 bulan. Dengan catatan lain, itu harus dilunasin. Begitupun dengan lamanya nasabah. Nama bersih dari sistem OJK memerlukan waktu minimal 24 bulan untuk mengubah status kredit macetnya. Jika sudah tahu terkait BI checking, biasanya ada juga pertanyaan nih, banyak juga ini, kenapa karyawan kontrak tidak bisa ngambil KPR subsidi? Nah, salah satu pengajuan pinjam KPR subsidi adalah karyawan tetap suatu perusahaan. Kenapa? Karena dimaksudkan agar si pengaju peminjaman memiliki pemasukan yang stabil untuk pendukung pembayaran pinjaman KPR. Namun, ada sejumlah peluang kerja yang luas memberikan kemungkinan yang sangat besar bagi seorang untuk bekerja sebagai seorang freelance atau bahkan sekedar karyawan kontrak di sebuah perusahaan. Penghasilan pun yang didapat biasanya cukup besar untuk karyawan freelance dan sebagainya. Bahkan biasanya melampaui penghasilan dari seorang karyawan tetap. Nah, inilah kemudian membuat bank membuka kesempatan permohonan pinjaman KPR karyawan kontrak. Syaratnya yang diminta bank untuk pengajuan KPR bagi karyawan kontrak tersebut kurang lebih sama dengan karyawan tetap. Hanya saja biasanya pihak bank akan mentolir dengan minimal karyawan kontrak 2 tahun dari status bekerjanya. Nah, biasanya setelah 2 tahun itu akan dipertimbangkan oleh pihak bank dan akan diberikan lampu hijau. Ada juga pertanyaan dari kemarin dari teman yang sudah ngambil KPR subsidi, apakah boleh rumah subsidi direnov? Nah, normalnya rumah subsidi bisa direnov jika debitur telah menjalani kredit selama 5 tahun ke atas. Jika merenov rumah subsidi sebelum waktu tersebut, debitur hanya boleh diperbolehkan menambah dapur atau membuat pagar tembok kanan kiri bagian depan dan merombak bagian dalam. Jadi untuk tampak depan misal dibikin lantai 2 itu belum boleh, harus menunggu minimal 5 tahun. Nah, jika sudah 5 tahun itu bisa direnov dari tampak depannya. Apakah juga boleh rumah subsidi disewakan diperjualbelikan? Nah, alasan ini banyak yang dipertanyakan. Tetap saja itu semua tergantung dari peraturan pihak bank. Normalnya biasanya juga minimal 5 tahun debitur telah menjalani kredit dengan pihak bank. Nah, setelah proses itu biasanya tinggal pilih-pilih aja, pilih unit mana yang menurut Anda cocok. Menurut Anda cocok dan bagus perumahannya dan segi developernya terbukti, itu bisa menjadi pilihan Anda. Nah, khususnya jika warga Semarang dan sekitarnya, ini ada tips, cerdaslah dalam memilih hunian idaman Anda. Yang terpenting adalah developer yang terpercaya. Nah, biasanya kalau perumahan subsidi itu, kalau di kota kami itu yang sudah terbukti ada di perumahan kami, yaitu di perumahan Gras Sabrina. Dari segi kualitas bangunan, desain nyaman, modern dan minimalis, dan juga banyak bonusnya. Ada dapur, terus ada free kanopi, dan masih banyak bonus lainnya. Nah, inilah yang bikin menarik bagi konsumen. Nah, biasanya
perumahan subsidi itu banyak juga yang belum mempunyai dapur. Biasanya masih bingung, sudah akad pengen menempatin cepat-cepat dengan keluarga tapi belum ada dapurnya, mikir nanti renov lagi. Nah, kita di perumahan Geri Sabina sudah memberikan bonus dapur dan wastafel cuci piring dan juga kanopi untuk carport. Jadi sudah dipastikan hunian Anda sudah bebas dari terik dan sudah bisa melakukan aktivitas keluarga. Nah, bila sudah memilih perumahan yang sudah Anda percayai dan developer sudah Anda buktikan, langsung saja bisa chat kontak kami atau hubungi kami atau langsung survei saja ke lokasi. Nah, baik lagi, senyaman-nyamannya rumah mertua atau rumah kontrakan, lebih nyaman apabila Anda mempunyai rumah sendiri. Semoga yang sedang merindukan punya rumah disegerakan dan dilancarkan rezekinya agar mempunyai rumah sendiri. Berikut penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.